Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Nama saya Jody. Pagi hari ini saya akan memaparkan tentang lanskap filantropi kesehatan Indonesia dan akan memaparkan secara keseluruhan garis besar penelitian yang kami lakukan dari PKMK, FKKMK, UGM kerjasama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia. Sebagai disclosure, untuk presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih pada tim peneliti, kepada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, kepada Dr. Albarisa Shobri Abdallah, dan juga kepada Ibu Aisyah Zuhrotul Lailia Ainul SKM MPH sebagai bagian tim peneliti kami, dan juga akan mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Filantropi Indonesia karena dukungan dari semuanya, maka penelitian ini dapat didiseminasikan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi yang relatif sulit secara ekonomi, di mana pertumbuhan cepat GDP tidak seiring sejalan, tidak linear dengan bertambahnya tax ratio. Dengan kondisi yang seperti ini, maka terjadi penurunan share GDP untuk kesehatan, di mana pada 10 tahun terakhir, 3,5% GDP untuk sektor kesehatan menurun menjadi sekitar 3,2 sampai 3,3%. Dalam hal ini terjadi suatu kesulitan di mana kita juga melihat pada tahun 2014 BPJS dibentuk dan pada era JKN ini kebijakan jaminan kesehatan tidak menambah persentase dari GDP. BPJS Kesehatan pun mengalami suatu defisit di mana kondisi defisit itu juga mengharapkan program donasi yang diharapkan masyarakat bisa memberikan kontribusi untuk kondisi kesehatan di Indonesia, terutama untuk kondisi sistem kesehatan di Indonesia. Kita bisa melihat juga, ini merujuk pada website dari BPJS, kita bisa melihat bahwa program donasi JKN dan KIS ini sudah dibuat oleh BPJS, di mana masyarakat bisa mengklik langsung di situ dan kemudian bisa berdonasi untuk masyarakat lain yang membutuhkan. Nah, kalau kita lihat, di mana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita bilang Sustainable Development Goals atau yang kita bilang SDGs, itu di situ ada peraturan di mana Presiden mendukung langkah filantropi untuk bisa membantu masyarakat, membantu bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan sektor yang lainnya, bekerja sama juga dengan para akademisi, peneliti, dan sebagainya. Jadi Presiden menyoroti tentang filantropi di sini untuk bisa membantu ke arah, katakanlah ke arah Indonesia yang lebih baik. Nah, maka dari itu kami membuat riset, atau kita bilang adalah sebuah penelitian, di mana penelitian ini menginisiasi klaster filantropi kesehatan di Perhimpunan Filantropi Indonesia di Jakarta, yang bekerja sama dengan PKMK, FKKMK, UGM di Yogyakarta. Penelitian ini dengan tujuan utama untuk memetakan aktivitas lembaga filantropi di Indonesia, di mana lembaga ini telah berkecimpung dalam sektor kesehatan. Ini adalah tujuan utama riset klaster filantropi kesehatan. Dan tujuan yang lainnya, atau kita bilang tujuan khususnya adalah untuk mengeksplorasi peran institusi non pemerintah atau kita bilang peran institusi swasta dalam filantropi di Indonesia, dan juga untuk mengeksplorasi potensi filantropi kesehatan di Indonesia, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi apa saja tantangan dari filantropi kesehatan atau tantangan yang dihadapi oleh institusi non pemerintah di bidang kesehatan untuk dalam tanda kutip membangun bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konsep sistem pembiayaan kesehatan, di mana ada kotak yang bisa kita lihat di situ untuk pelayanan primer dan juga untuk pelayanan rujukan. Di mana pelayanan primer, pelayanan rujukan ini dibantu oleh banyak sektor atau mendapat support dari banyak sektor, misalnya kita bilang dana dari masyarakat langsung atau kita bilang out of pocket, di mana masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan itu bisa membayar langsung. Di samping itu juga mendapatkan dari BPJS, misalnya untuk penerima biaya iur atau non penerima biaya iur, PNS, jam sostek dan sebagainya juga bisa didapatkan dari pendapatan asli daerah, Pemda, kementerian lain dan sebagainya, di mana skema ini sudah ada dan itu diterapkan di Indonesia. Akan tetapi sebagai tambahan dari kami di sini, kami juga mengharapkan bahwa ada suatu skema dana filantropi atau kita bilang skema dana charity yang bisa kita harapkan bisa membantu pelayanan kesehatan di Indonesia di samping dana dari masyarakat langsung maupun dari BPJS atau dari APBN, APBD dan sebagainya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kalau kita bilang kerangka konsep secara garis besar penelitian kami, di mana di era JKN dan juga untuk mendukung Sustainable Development Goals, filantropi kita harapkan bisa memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita melihat yang sebelah kiri adalah direct cost dan sebelah kanan adalah indirect cost. Kita membedakan menjadi dua, tidak memaparkan menjadi keseluruhan karena nanti kalau keseluruhan yang lain akan ada overhead cost dan sebagainya. Kita akan melihat menyoroti bahwa filantropi kita harapkan bisa membantu pelayanan kesehatan, memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan melalui indirect cost. Kalau kita bilang direct cost, saya kembali sebentar, kalau kita bilang direct cost adalah yang dibantu oleh dana dari pemerintah dan sebagainya, atau dana dari masyarakat langsung misalnya untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat indirect cost adalah dana-dana yang diberikan bantuan yang di luar untuk bagian medis. Misalnya kalau ada pasien yang datang ke suatu rumah sakit kemudian dalam antrian untuk kemoterapi dan mereka tidak tinggal di bangsal rumah sakit tersebut, mereka bisa tinggal di suatu rumah singgah. Dan dana dari indirect cost atau dari para donatur filantropi ini dapat dipakai untuk misalnya membangun rumah singgah, untuk biaya pasien, biaya penunggu pasien, biaya makan, dan sebagainya. Nah, pada slide selanjutnya, ini adalah pemetaan untuk yang kami lakukan pada riset ini untuk pelaku filantropi. Ada pelaku filantropi individu dan juga ada pelaku filantropi institusi. Di mana individu itu ada HNWI atau High Net Worth Individual, atau para penyumbang yang menyumbang dalam jumlah besar, tetapi mereka para penyumbang ini jumlahnya terbatas. Tetapi kalau untuk komunitas, filantropi komunitas adalah filantropi yang dilakukan untuk bersama-sama, misalnya masyarakat melakukan dengan jumlah yang tidak terlalu besar, dan tetapi jumlah yang memberikan ini, kuantitas para penyumbangnya ini cukup banyak. Misalnya kalau kita bilang crowdfunding atau kita bilang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai urun dana dari berbagai platform, itu filantropi komunitas. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk pemetaan ini kami agak sedikit kesulitan untuk individu, karena kalau individu itu akan mengecek satu persatu dan akan lebih sulit untuk men-tracking. Kami lebih memfokuskan pada pelaku filantropi institusi, di mana data yang telah kami himpun untuk pelaku filantropi institusi ada 117, mohon maaf, ada 117 pelaku institusi dan juga ada 40 yang terdiri dari 41 pelaku filantropi institusi dari korporasi dan juga ada 76 pelaku filantropi non korporasi, di mana 76 ini, sebentar, mohon maaf slide selanjutnya. Ya, di mana 76 ini adalah pelaku filantropi non korporasi, lembaga berbasis korporasi sebanyak 15, lembaga berbasis keluarga sebanyak 5, berbasis keagamaan sebanyak 16, dan lembaga independen sebanyak 40. Jadi didominasi oleh lembaga independen sebanyak 40. Kami mengatakan di sini lembaga, bukan yayasan, bukan asosiasi dan sebagainya, karena merujuk pada terminologi dari bahasa Belanda bahwa korporasi adalah vennootschap dan non korporasi dibagi sebagai asosiasi atau kita bilang vereniging, dan juga non korporasi sebagai yayasan, kita bilang sebagai stichting. Jadi di sini yang bisa kita himpun 117 institusi, di mana 41 adalah non korporasi dan 76, mohon maaf, di mana 41 adalah korporasi dan 76 adalah non korporasi. Nah, pada slide selanjutnya, ini adalah persebaran institusi filantropi kesehatan di Indonesia yang kami himpun, di mana di atas 80% para donatur filantropi terdapat di DKI Jakarta. Dan sisanya lagi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Oke, ini adalah peta kegiatan filantropi kesehatan di Indonesia. Ini adalah untuk peta kegiatan, di mana kita bisa lihat, mohon maaf, saya nggak bisa melihat slide saya. Baik, ini adalah institusi pelaku filantropi kesehatan di Indonesia. Yang paling atas kita bisa melihat lokasinya. Untuk peta kegiatan, kita bisa melihat bahwa peran dari para filantropis atau peran dari para pelaku filantropi di Indonesia sebagai grantor atau sebagai pemberi dana, sebagai intermediary atau sebagai untuk pengepul dana, dan juga untuk implementer. Implementer itu adalah yang langsung berhadapan dengan, misalnya untuk rumah sakit, berhadapan dengan pasien, rumah sakit itu kita katakan sebagai implementer. Untuk intermediary banyak di Indonesia dengan platform untuk crowdfunding atau platform urun dana, di mana dari peran tersebut kita bisa melihat dua,
Yang pertama adalah untuk aktivitas lebih dominan, aktivitas untuk promotif, preventif, dan kuratif. Dan untuk aktivitas yang kurang dominan adalah aktivitas rehabilitatif, suportif, dan juga paliatif. Untuk fokus, kita bisa melihat untuk fokus pada program peningkatan gizi, fokus kesehatan lingkungan, fokus promosi kesehatan, fokus penanganan penyakit, kesehatan ibu dan anak, infrastruktur kesehatan, dan juga untuk penanganan bencana. Ini kita bisa melihat penanganan bencana ini meskipun bencana itu katakanlah tidak berhubungan dengan kesehatan secara langsung, tetapi efek yang diberikan pada dampak bencana, misalnya bencana alam, untuk kasus-kasus force major juga memberikan dampak bagi kesehatan. Dan juga untuk yang kita bisa lihat pada saat ini, tadi sudah disampaikan juga bahwa COVID-19, di mana itu adalah suatu bencana kesehatan yang melanda sebagai pandemik di Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya, atau kita bilang di seluruh dunia, bahwa filantropi dari website yang sudah dihimpun, filantropi 19, mohon maaf, dari COVID-19 filantropi .id, itu kita bisa melihat bahwa lebih dari 715 miliar dana yang dihimpun untuk memberikan bantuan kesehatan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah konsep kemitraan dari pemberi dana, dari grantor, kemudian dari intermediary untuk pengepul dana, dan juga dari implementer sebagai pelaksana, memberikan kepada aktivitas charity atau aktivitas filantropi. Kita bisa melihat dari grantor bisa memberikan lewat garis yang paling kiri, lewat intermediary, implementer, kemudian untuk aktivitas. Dari grantor bisa juga memberikan langsung kepada pelaksana, implementer, atau dari grantor bisa juga memberikan langsung untuk melaksanakan aktivitas filantropi itu sendiri. Ini adalah untuk skema konsep kemitraan. Nah, pada slide selanjutnya, di sini kita mau melihat bahwa secara keseluruhan filantropi bisa kita katakan sebagai kedermawanan atau asasnya adalah voluntary action for the public good. Jadi harus diberi sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan dasar kasih dan juga voluntary atau sukarela. Nah, kalau seandainya kita melihat filantropi dengan charity, yang membedakan, filantropi adalah yang pertama tadi kita sudah katakan sukarela, kemudian organized giving, strategic, dan sustainable. Bedanya dengan charity adalah charity lebih ke arah direct giving dan juga untuk mengatasi gejala. Jadi konsepnya hanya sesaat untuk mengatasi gejala yang ada dari masalah-masalah yang timbul. Sementara kalau filantropi lebih ke arah organized dan juga sustainable, atau kita bisa bilang menjaga keberlanjutan dari sistem bantuan tersebut. Nah, ini salah satu yang cukup marak di Indonesia adalah crowdfunding platform atau platform untuk urun dana sebagai pooling intermediary. Itu yang kita bilang tadi adalah filantropi individu yang komunitas, yang kita tidak terlalu banyak cek di sini, tetapi kita berikan sedikit sebagai untuk tinjauan pustaka untuk bisa melihat di Indonesia bahwa untuk kesehatan di Indonesia platform crowdfunding ada dua yang paling sering dipakai untuk kesehatan. Ada kitabisa.com sebagai crowdfunding yang terbesar, tetapi untuk crowdfunding yang mengurusi kesehatan langsung dengan bantuan kesehatan yang paling besar adalah pedulisehat.id. Yang lainnya adalah crowdfunding juga yang memberikan kontribusi untuk kesehatan. Nah, ini kalau kita bilang tadi kita sudah melihat filantropi, kita sudah melihat charity, dan kita mau melihat corporate social responsibility, Indonesia patut berbahagia dan patut berbangga karena tahun 2007 Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sudah memiliki undang-undang untuk perseroan terbatas. Dikatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tetapi dampak dari CSR kita bisa melihat adalah short result, sama seperti untuk charity untuk mengatasi gejala. Sementara kalau filantropi kita bisa melihat dampaknya lebih sustain, lebih panjang, dan juga dibutuhkan relasi yang lebih jauh. Karena suatu relasi tidak bisa dibangun hanya sekejap, kemudian kita datang memberikan proposal dan dinyatakan approve, tetapi suatu keberlanjutan dan juga suatu relasi yang harus dijaga. Nah, ini adalah giving guide yang kita berikan pada penelitian kami sebagai guidance untuk filantropi, para calon filantropis atau para donor, untuk melihat perhatian pada sektor kesehatan dari Sustainable Development Goals, ada 17 di situ, tetapi 4 yang masuk untuk kesehatan adalah untuk nomor 3, untuk sistem kesehatan nasional, nomor 2 untuk gizi masyarakat, nomor 5 untuk akses kesehatan reproduksi dan KB, dan juga nomor 6 yang untuk sanitasi dan air bersih. Karena kita tahu misalnya yang nomor 6, kalau seandainya tidak tersedia air bersih dan sebagainya pada suatu daerah, maka target kesehatan pun tidak dapat tercapai dan pasien bisa terkena berbagai penyakit. Nah, ini adalah take home messages dari kami bahwa donasi filantropi untuk kepedulian adalah untuk kepedulian sosial, untuk capacity building, dan untuk keberlanjutan program, bukan hanya sesaat. Kemudian relasi dengan third party tidak dapat sekejap. Bahwa kontribusi dari pihak ketiga tidak dapat sekejap merupakan suatu relasi yang harus berjalan seterusnya.
Dan peranan filantropi kesehatan tidak untuk menggantikan BPJS. Dan yang terakhir adalah kolaborasi donatur dan pemerintah sangat diperlukan untuk keberlanjutan filantropi. Demikian presentasi dari saya berikan kembali ke moderator. Terima kasih.